Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nina Sulastri dan rekan saya Aditya Hakimawan akan menjelaskan tentang hakikat, nilai, dan moral serta sosialisasinya dalam kehidupan manusia. Langsung saja pada pembahasan yang pertama yang akan disampaikan oleh Saudara Aditya Hakimawan. Pengertian nilai. Nilai atau value adalah kemampuan yang dipercayai ada pada suatu benda untuk memuaskan manusia. Jadi, nilai itu pada hakikatnya adalah sifat dan kualitas yang melekat pada suatu objek. Dengan demikian, maka nilai itu adalah suatu kenyataan yang tersembunyi di balik kenyataan-kenyataan lainnya. Adapun menurut Max Scheler, nilai-nilai dapat dikelompokkan dalam 4 tingkatan, yaitu nilai kenikmatan adalah nilai yang berkaitan dengan indera yang memunculkan rasa senang, menderita, atau tidak enak. Yang kedua, nilai kehidupan, yaitu nilai-nilai penting bagi kehidupan, yakni jasmani, kesehatan, serta kesejahteraan umum. Yang ketiga, nilai kejiwaan. Nilai kejiwaan yaitu nilai-nilai yang berkaitan dengan kebenaran, keindahan, dan pengetahuan murni. Yang keempat, nilai kerohanian, yaitu nilai yang berkaitan dengan tingkatan modalitas dari yang suci. Ciri-ciri nilai antara lain sebagai berikut. Yang pertama, nilai sosial merupakan konstruksi abstrak dalam pikiran orang yang tercipta melalui interaksi sosial. Yang kedua, nilai sosial bukan bawaan lahir, melainkan dipelajari melalui proses sosialisasi, dijadikan milik dari melalui internalisasi, dan akan mempengaruhi tindakan-tindakan penganutan dalam kehidupan sehari-hari, baik disadari atau tanpa disadari lagi. Yang ketiga, nilai sosialisasi memberikan kepuasan kepada penganutannya. Yang keempat, nilai sosial bersifat relatif. Yang kelima, nilai sosial berkaitan satu dengan yang lain membentuk sistem nilai. Yang keenam, sistem nilai bervariasi antara satu kebudayaan dengan yang lain. Yang ketujuh, setiap nilai memiliki efek yang berbeda terhadap berorangan atau kelompok. Yang kedelapan, nilai sosial melibatkan unsur emosi dan kejiwaan. Yang kesembilan, nilai sosial mempengaruhi perkembangan pribadi. Adapun nilai sosial dapat berfungsi yang pertama sebagai faktor pendorong. Hal ini berkaitan dengan nilai-nilai yang berhubungan dengan cita-cita atau harapan. Yang kedua, sebagai petunjuk arah mengenai cara berpikir dan bertindak. Yaitu panduan menentukan pilihan, sarana untuk menimbang penghargaan. Penghargaan sosial, pengumpulan orang dalam suatu unit sosial. Yang keempat, sebagai benteng perlindungan atau menjaga stabilitas budaya. Pengertian moral. Moral berasal dari kata mos atau mores yang sinonim dengan kesusilaan, tabiat atau kelakuan moral
Moral adalah ajaran tentang hal yang baik dan buruk yang menyangkut tingkah laku dan perbuatan manusia. Seorang pribadi yang kuat kepada aturan-aturan, kaidah-kaidah, dan norma yang berlaku dalam masyarakat dianggap sesuai dan bertindak benar secara moral. Alden tahun 1977 dan Ricard tahun 1971 merumuskan pengertian moral sebagai kepekaan dalam pikiran, perasaan, dan tindakan dibandingkan dengan tindakan lain yang tidak hanya berupa kesepakatan kepekaan terhadap prinsip dan aturan. Selanjutnya, menurut Atkinson tahun 1969 mengemukakan moral atau moralitas merupakan pandangan tentang baik dan buruk, benar dan salah, apa yang dapat dan tidak dapat dilakukan. Selain itu, moral juga merupakan seperangkat keyakinan dalam suatu masyarakat berkenaan dengan karakter atau kelakuan dan apa seharusnya dilakukan manusia. Pengertian norma sosial. Norma sosial adalah kebiasaan umum yang menjadi patokan perilaku dalam suatu kelompok masyarakat dan batasan wilayah tertentu. Norma akan berkembang seiring dengan kesepakatan sosial masyarakatnya. Sering juga disebut dengan peraturan sosial. Norma menyangkut perilaku-perilaku yang pantas dilakukan dalam menjalani interaksi sosialnya. Keberadaan norma dalam masyarakat bersifat memaksa individu atau suatu kelompok agar bertindak sesuai dengan aturan sosial yang telah terbentuk. Yang selanjutnya adalah tingkatan norma sosial. Yang pertama yaitu cara. Cara adalah suatu bentuk perbuatan tertentu yang dilakukan individu dalam suatu masyarakat, tetapi tidak secara terus-menerus. Contohnya, cara makan yang wajar dan baik apabila tidak mengeluarkan suara seperti hewan. Yang kedua adalah kebiasaan. Kebiasaan merupakan suatu bentuk perbuatan berulang-ulang dengan bentuk yang sama yang dilakukan secara sadar dan mempunyai tujuan-tujuan jelas dan dianggap baik dan benar. Contohnya seperti memakai baju yang bagus pada waktu pesta. Yang ketiga adalah tata kelakuan. Tata kelakuan adalah sekumpulan perbuatan yang mencerminkan sifat-sifat hidup dari sekelompok manusia yang dilakukan secara sadar guna melaksanakan pengawasan oleh sekelompok masyarakat terhadap anggota-anggotanya. Contohnya seperti melarang pembunuhan, pemerkosaan, atau menikahi saudara kandung. Yang keempat adalah adat istiadat. Adat istiadat adalah kumpulan tata kelakuan yang paling tinggi kedudukannya karena bersifat kekal dan terintegrasi sangat kuat terhadap masyarakat yang memilikinya. Contohnya seperti orang yang melanggar hukum adat akan dibuang dan diasingkan ke daerah lain. Macam-macam norma sosial. Norma sosial di masyarakat dibedakan menurut aspek-aspek tertentu, tetapi saling berhubungan antara satu aspek dengan aspek yang lainnya. Pembagian itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, norma agama. Norma agama adalah peraturan sosial yang sifatnya mutlak sebagaimana penafsirannya dan tidak dapat ditawar-tawar atau diubah ukurannya karena berasal dari Tuhan. Yang kedua, norma kesusilaan. Norma kesusilaan adalah peraturan sosial yang berasal dari hati nurani yang menghasilkan akhlak sehingga seseorang dapat membedakan apa yang dianggap baik dan ada pula yang dianggap buruk. Yang ketiga adalah norma kesopanan.
Norma kesopanan adalah peraturan sosial yang mengarah pada hal-hal yang berkenaan dengan bagaimana seseorang harus bertingkah laku yang wajar dalam kehidupan bermasyarakat. Yang keempat adalah norma kebiasaan. Norma kebiasaan adalah sekumpulan peraturan sosial yang berisi petunjuk atau peraturan yang dibuat secara sadar atau tidak tentang perilaku yang diulang-ulang sehingga perilaku tersebut menjadi kebiasaan individu. Dan yang kelima adalah kode etik. Kode etik adalah tatanan etika yang disepakati oleh suatu kelompok masyarakat tertentu. Yang selanjutnya adalah hubungan antara nilai dengan norma. Norma dibangun di atas nilai sosial dan norma sosial diciptakan untuk menjaga dan mempertahankan nilai sosial. Pelanggaran terhadap norma akan mendapatkan sanksi dari masyarakat. Di dalam masyarakat yang terus berkembang, nilai senantiasa ikut berubah. Pergeseran nilai dalam banyak hal juga akan mempengaruhi kebiasaan-kebiasaan ataupun tata kelakuan yang berlaku dalam masyarakat. Sosialisasi nilai-nilai moral. Nilai-nilai moral yang perlu disosialisasikan dan diterapkan di masyarakat kita dewasa ini umumnya mencakup yang pertama, kebebasan dan otoritas. Kebebasan memiliki makna majemuk dalam proses pendidikan formal, non-formal, dan informal. Selama hayati kandung badan, tak seorang pun memiliki kebebasan mutlak. Manusia perlu berani untuk hidup dan tampil berbeda dari yang lain tanpa melupakan prinsip hidup dalam kebersamaan. Yang kedua adalah kedisiplinan. Kedisiplinan merupakan salah satu masalah akbar dalam proses membangun negara ini. Kedisiplinan dalam penegakan hukum positif terasa lemah sehingga kerusuhan sosial sering terulang di beberapa tempat. Yang ketiga adalah nurani yang benar, baik, jujur, dan tak sesat. Berperan penting dalam proses sosialisasi nilai moral dalam negara kita. Hati nurani perlu mendapat pembinaan terus-menerus supaya tak sesat, buta, dan bahkan mati. Seorang pendidik bisa menanamkan nilai moral dalam sebuah kurikulum dengan beberapa kemungkinan sebagai berikut. Yang pertama, terbuka peluang bagi pendidik untuk menggali dan menanamkan nilai-nilai moral di bidang pelajaran yang dipegang selama ini. Yang kedua, pendidik bisa menyisipkan ajaran tentang nilai moral melalui mitos-mitos rakyat. Dan yang ketiga, kejelian atau kreativitas pendidik menggali identitas nilai moral. Yang selanjutnya adalah pengembangan manusia sebagai makhluk susila. Asas pandangan bahwa manusia sebagai makhluk susila bersumber pada kepercayaan bahwa budi nurani manusia secara a priori adalah sadar nilai dan mengabdi norma-norma. Pendirian ini sesuai pula bila kita lihat pada analisis ilmu jiwa dalam tentang struktur jiwa, Das Ich dan Das Über-Ich. Struktur jiwa yang disebut Das Über-Ich yang sadar nilai-nilai esensi manusia sebagai makhluk susila. Kesadaran susila, sense of morality, tak dapat dipisahkan realitas sosial sebab justru adanya nilai-nilai. Efektivitas nilai-nilai, berfungsinya nilai-nilai hanyalah dalam kehidupan sosial. Tiap-tiap hubungan sosial mengandung moral, atau dengan kata lain, tiada hubungan sosial tanpa hubungan susila dan tiada hubungan susila tanpa hubungan sosial. Hubungan sosial harus dimaknai dalam makna luas dan hakiki, yakni hubungan sosial horizontal ialah hubungan sesama antar manusia, dan hubungan sosial vertikal yaitu hubungan pribadi dengan Tuhan. Hubungan sosial vertikal bersifat transendental, sering disebut hubungan rohaniah pribadi. Akan tetapi, antara hubungan sosial tersebut sama-sama real dalam kehidupan manusia. Keduanya pasti dialami semua manusia. Mungkin cukup sekian penyampaian materi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.